Saya dari Bekasi, ya. Sebelum ke tempat ini saya ada pelayanan juga di Alor. Kemarin saya ada KKR anak-anak sekitar 1.000 orang dan juga KKR umum di situ, di hamba-hamba Tuhan juga, itu juga ada sekitar 1.000 orang. Dan hari ini terima kasih untuk kesempatannya, untuk saya diizinkan bisa sharing firman, menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mengucapkan sekali lagi selamat Paskah, ya. Hari ini kita masih dalam suasana dan kita menanti-nantikan. Hari ini Paskah adalah bicara tentang perjanjian. Paskah bicara tentang sebuah awal hidup yang baru, ya, sebuah kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Selamat Paskah, terima kasih. Ya, hari ini kita mau belajar merenungkan sebuah firman. Pada waktu Minggu Paskah hari itu, Tuhan tiba-tiba berkata, di pagi-pagi hari Tuhan tiba-tiba berkata seperti ini, cari aku, dapatin hatiku. Dan hari itu saya keluar rumah, saya pergi ke tempat di mana saya biasa berdoa. Dan hari itu saya berdoa, saya mulai berkata, saya ajak beberapa teman-teman. Hari itu ada pemusik, ada yang sama-sama pelayanan dengan saya, tapi ternyata tidak banyak yang datang. Dan hari itu cuma saya berdua berdoa dengan teman sepelayanan saya. Saya menyembah, saya berdoa, dan tiba-tiba Tuhan tunjukkan hatinya. Ya, hari ini mari kita belajar apa yang Tuhan rindukan tentang sebuah Paskah. Karena hari itu pada waktu saya berdoa, pada waktu saya berlutut di bawah kakinya, tiba-tiba Tuhan berkata seperti ini, "Nah, Paskah bukan bicara tentang kubur yang kosong. Hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Kita merayakan Paskah, kita datang, kita berdoa, kita memuji dan menyembah. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah memandang Yesus secara pribadi. Tapi hidup kita hanya memandangi sebuah kubur yang kosong. Dan kubur yang kosong itu adalah sebuah kematian iman. Kita tidak bisa memandang dan ikut masuk dalam kuasa kebangkitan Yesus. Kenapa? Kita masih lihat, toh keluargaku tetap kondisinya seperti ini, toh bisnisku tetap sama. Aku sudah merayakan Paskah puluhan kali, tapi aku tetap ada di dalam masalah. Aku tetap ada di dalam dosa-dosa yang membelenggu. Pelayananku tidak mengalami yang sebuah breakthrough di dalam Tuhan. Dan hari itu Tuhan datang kepada saya dan Tuhan berkata, "Nak, sekali lagi, bisakah engkau?" Tuhan bicara kepada saya dan Tuhan berkata, "Bisakah saya? Bisakah engkau memandang aku sebagai pribadi yang sudah bangkit? Oleh sebab itulah akan ada kuasa kebangkitan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau cuma memandang kubur kosong, maka engkau akan lihat hidupmu biasa-biasa saja dan tidak pernah ada perubahan." Bapak Ibu, saya ini pelayanan. Saya pelayanan bukan pelayanan gereja. Saya dipercayakan Tuhan pelayanan untuk orang-orang miskin. Dan setiap kali, setiap bulan, saya harus mengeluarkan uang yang cukup besar
mendidikan mereka, untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Dan seringkali setiap bulan, bahkan seringkali saya sudah tidak punya iman untuk menyediakan semua yang mereka butuhkan. Dan itulah pandangan terhadap kubur kosong yang tidak pernah ada perubahan. Hari ini kita sudah lewati pandemi 2 tahun, hampir 3 tahun. Tapi bisa enggak Paskah yang ini kita sekali lagi kita menyatu dengan Tuhan, karena Tuhan sudah tidak ada lagi di kubur kosong itu, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Amin. 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 Sehingga kita mau lewati Paskah ini dengan hati yang berbeda. Kita mau ada di dalam Paskah ini, bulan-bulan April ini. Buat saya Paskah itu adalah perjanjian. Yesus meninggalkan murid-muridnya, tapi dia menjanjikan seorang pribadi, yaitu Roh Kudus. Bisakah Paskah ini kita mengharapkan sebuah satu yang lebih besar? Bisakah Paskah ini kita bisa melihat kehidupan yang benar-benar itu akan menjadi kehidupan di dalam penyembahan kita dengan Tuhan, kehidupan kekristenan kita. Dan kita gak mau lagi tinggal dalam menjadi orang-orang Kristen yang mati. Bu, orang Kristen yang mati ini seperti apa? Mungkin kita ini tetap hidup, tetap makan, tetap bernafas, tetapi kita mati di dalam kasih kita. Kita mati dalam iman kita. Kita mati dalam sukacita. Kita mati dengan pengharapan kita. Makanya Yesus itu berkata seperti ini, kalau aku datang, masihkah aku dapati iman di bumi ini? Mari kita belajar. Kita mau baca. Yang pertama, Paskah adalah bicara mengeluarkan kemesiran dari hidup kita. Paskah juga bukan cuma kita melewatinya dengan perayaan demi perayaan. Hari itu setiap kali bangsa Israel, bahkan sampai hari ini, mereka itu merayakan Paskah itu buat apa? Mereka merayakan Paskah, mereka memperingati dari yang namanya dibawa keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Sehingga setiap kali mereka pergi ke Yerusalem, makan roti yang tidak beragi untuk memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Hari ini seberapa banyak kita anak-anak Tuhan, kita berteriak dan kita ini, bahkan kita ini seringkali sudah terbiasa tinggal di dalam Mesir, tinggal di dalam perbudakan, tinggal di tempat di zona di mana ada Allah-Allah lain. Loh, bangsa Israel itu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tujuannya cuma satu, supaya bisa menyembah Tuhan. Karena di Mesir itu ada begitu banyak Allah-Allah lain, dan mereka tidak bisa menyembah kepada Allah Yahweh, Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka, Tuhan yang menciptakan bangsa Israel. Mari kita baca Lukas 22 ayat 15. Katanya kepada mereka,
salah satu noda kemesiran itu adalah perbudakan terhadap diri pribadi, personal, yaitu kita, pribadi manusia kita. Makanya hari itu kalau pada waktu mereka dibawa keluar dari Mesir, yang mereka minta apa? Burung puyuh. Mereka minta apa? Bawang pre. Padahal Tuhan memberikan lebih daripada burung puyuh dan bawang pre. Bayangin ya, bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu apa yang mereka bawa? Emas. Orang-orang memberikan kepada bangsa Israel. Jadi kalau hari itu bangsa Israel tidak bisa percaya, bangsa Israel cuma minta burung puyuh dan bawang pre, artinya di dalam mereka ada sebuah yang namanya roh perbudakan. Mesir itu selalu bicara memperbudak, diperbudak dengan yang namanya ego kita, diperbudak dengan kesombongan, diperbudak dengan dosa, tapi juga diperbudak dengan pekerjaan, diperbudak. Maaf, hari-hari ini ada begitu banyak koreksi Tuhan dalam hidup saya. Diperbudak dengan pelayanan, diperbudak dengan uang. Kenapa? Tuhan mau kita dikeluarkan dari kemesiran kita, supaya kita bisa menyembah. Menyembah itu, penyembahan itu adalah nafas Allah yang dialirkan. Penyembahan itu adalah pribadi kita yang menyatu, pribadi kita yang mendekat dan mencium kaki Tuhan. Tapi seringkali kita ini cuman berhenti. Mungkin kita bergereja, mungkin kita tetap ada baca Alkitab, tapi ada begitu banyak perbudakan yang terjadi. Hari itu Joshua memperingati hari raya Paskah. Katakan apa? Tuhan berkata apa? Joshua sunat bangsa ini. Kenapa? Karena nenek moyang mereka yang keluar daripada Mesir itu sudah disunat. Tapi ini orang-orang yang akan engkau bawa ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, itu belum disunat. Dan hari itu Tuhan memerintahkan sunat atas bangsa Israel pada waktu mereka sebelum memasuki Yeriko, dan mereka melakukan yang namanya ibadah Paskah mereka yang pertama sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Dan itu Tuhan suruh apa? Sunat. Hari ini ada begitu banyak dan suka disunat, dan suka dipotong dagingnya, dan suka ngalami semua yang ini loh. Bapak Ibu, seringkali diri kita ini bicara lebih keras daripada suara Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang perlu disunat. Ya, saya ini termasuk lumayan generasi lama. Saya bertobat, saya ini pada waktu itu saya kuliah, saya bertobat. Saya cinta Tuhan, saya ketemu dengan Tuhan Yesus bukan pada waktu saya diinjilin. Saya ini ketemu Tuhan Yesus pada waktu saya main kuasa kegelapan. Saya kehilangan uang, dan hari itu saya ketemu dengan yang namanya pribadi Tuhan sendiri.
Dan kami ini ada sekitar 100 orang yang berkumpul, menyembah, berdoa. Kami lahir baru, kami cinta akan Tuhan. Saya sekolah di Metra, Surabaya. Dan setiap kali kami kolekte, itu bukan uang. Ada beberapa yang memberikan uang. Tapi di situ seringkali diberikan apa? Nama. Seringkali di situ diberikan apa? Handphone. Seringkali di situ persembahannya dalam bentuk apa? Kadang-kadang ada perhiasan, kadang-kadang ada STNK motor. Loh, kami ini mahasiswa, tapi hari itu saya melihat ada orang-orang mahasiswa yang benar-benar itu dirawat Tuhan. Dan kami ini sampai satu angkatannya, kami ini buat ibadah di orang gila, kami buat ibadah di orang-orang sakit cancer, di panti-panti asuhan, dan itu menjadi dasar untuk pelayanan saya hari ini. Tapi hari ini nama-nama itu apa sih? Kadang-kadang mereka meletakkan apa sih? Pacar. Jadi kalau mereka tahu pacar itu bukan dari Tuhan, mereka masukkan di dalam persembahan namanya, dan pulang dari ibadah mereka putus. Itu adalah sebuah sunat yang kita berkata, Tuhan, kerat hatiku untuk mengikut jalan-jalan Tuhan, kerat dan potong apa yang Engkau tidak suka. Tapi hari ini saya ingin punya anak-anak didik, dan itu anak-anak SMA, anak-anak kuliah, seperti itu. Jangankan memasukkan nama, kita ini bilang kamu tidak boleh pacaran dulu. Apa yang terjadi? Sesudah itu mereka tidak datang lagi ke komsel. Dan sunat itu sudah bukan lagi menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah kehidupan di dalam kekristenan kita. Saya ini sungguh kagum melihat hamba-hamba Tuhan yang lebih senior daripada saya. Saya percaya sekali ya, itu yang hamba-hamba Tuhan yang senior, mereka itu merintis gereja tanpa uang modal sepeser pun. Dan oleh sebab itu apa? Apa yang dia punya dia letakkan di mezbah Tuhan. Itu sunat. Tapi hari-hari ini setiap kali kita mau meletakkan, kita selalu menghitung, cukup enggak ya buat 1 bulan? Cari dari dompet potongan yang paling kecil. Udahlah, cukuplah 20.000 aja, 10.000 aja. Tapi kita tidak sedang datang ke Tuhan dan mempersembahkan itu menjadi sunat dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitan, mari izinkan sunat itu ada dalam hidup kita, keluarga kita. Apa sih yang Tuhan gak suka? Mungkin Tuhan gak suka dan Tuhan berkata, sunat kemarahanmu, sunat iri hatimu, sunat hobimu, kesukaanmu. Dan itu menjadi sebuah, pada waktu kita letakkan, kita akan bukan cuma merayakan Paskah, tapi kita mengalami kuasa kebangkitan Paskah. Karena ada darah yang sama. Kalau hari itu Yesus mencurahkan darah di kayu salib untuk menebus dosa kita, sunat darah pada waktu dipotong. Yang namanya disunat itu sakit kan? Yang pada kalau kita ini disunat ego kita itu sakit kan? Kalau kita ini harus minta maaf, kita ini harus sunat untuk tetap punya unity di gereja, sakit gak sih?
mengalah sakit, tapi biar dengan darah itu kita ini yang diselamatkan, bukan orang. Kalau kita kalah, yang diselamatkan itu kita, bukan orang lain. Tapi dengan darah sunat, saya percaya akan ada yang baru yang bertumbuh di dalam kekristenan kita. Hari-hari ini saya benar-benar sungguh-sungguh, ya. Tuhan itu punya sebuah dilema sebetulnya. Kenapa sih? Kalau kita itu, Bapak Ibu pernah perhatikan ya? Sebelum kita ikut Tuhan, kita itu biasanya orang yang biasa-biasa saja. Tapi pada waktu ikut Tuhan, seringkali itu pasti kita itu, hidup kita ini akan berubah dan berbeda. Kita itu menjadi diberkati. Itu yang paling gampang. Hidup kita secara berkat itu berubah. Dan saya mau cerita ya hari ini. Dulu pada waktu pertama kali saya menikah, saya hamil besar. Buat beli AC saja, saya ini punya uang loh. Saya nabung sedikit untuk kelahiran anak saya. Buat beli AC saja saya ini tanya Tuhan, boleh gak sih saya ini beli AC? Dan hari itu Tuhan berkata apa? Tunggu, gak beli AC. Apa yang saya buat? Saya tidur di lantai. Bapak Ibu, orang hamil besar itu panas sekali dan harus tidur di lantai. Kenapa? Karena Tuhan bilang jangan beli AC. 2 minggu sesudah itu ada orang antar AC bekas dan diberikan buat saya. Tapi hari ini yang saya berkata ini, kita berkata bahkan sunat itu seringkali enggak menjadi kebiasaan saya lagi. Hari ini saya ini lebih diberkati daripada waktu awal saya melayani. Tapi seringkali saya ini enggak tanya Tuhan kalau mau beli segala sesuatu. Kenapa? Karena ngerasa punya uang. Dan itu bukan. Seringkali berkat itu bisa memiringkan hati kita. Seringkali berkat itu bisa membuat hati kita tebal. Dan maaf, itu hati yang tebal, hati yang miring itu harus disunat sekali lagi. Hari ini kita ini sebentar lagi akan lebaran, otomatis tiket semuanya mahal. Ya, untuk melakukan sunat, Tuhan itu bilang apa? Nah, aku mau engkau melayani di NTT. Pakai uangmu sendiri. Pakai uang yang ada dalam tabunganmu. Dan saya berkata, Tuhan, tiket itu mahal. Saya kemarin sampai ke Alor, ya, kalau Jakarta pulang pergi Alor, itu minimal satu orang itu sekitar 6 sampai 7 juta. Mahal Tuhan, mau lebaran. Tapi Tuhan berkata apa? Nah, layani di sebelum lebaran, layani gereja-gereja Tuhan. Dan saya belajar taat, bukan dari hitungan saya, tapi saya belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Mari hari ini sunat semua yang Tuhan gak suka. Mari yang kedua, Paskah itu membawa sebuah servant heart, menciptakan hati pelayan. Dan hanya hati pelayan ini yang akan melekat kepada Yesus, suka dan duka. Ya, hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat
melihat data di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia, gereja itu berkurang 20% bahkan lebih sejak dari pandemi. Dan bahkan hari itu ditulis salah satu pembicara dari luar negeri, ya, seorang hamba Tuhan dari luar negeri itu berbicara seperti ini. Di dalam sejarah gereja dan kekristenan, hari itu pernah terjadi perang, hari itu terjadi bencana, dan gereja tidak pernah berhenti pada waktu perang. Loh, pada waktu perang gereja ini makin bergerilya. Mereka bikin pos-pos, mereka buka untuk makan, mereka buka untuk pengobatan. Bahkan itu di saat bencana alam, di mana mungkin ada banyak keruntuhan, ada banyak yang susah, jalanan terputus dan segala sesuatu. Gereja itu bergerak dan menjadi jawaban untuk banyak orang. Dan pembicara ini berkata begini, cuman pandemi yang membuat gereja berhenti beribadah dan berdoa. Kita ini sudah ada di akhir zaman. Artinya kalau kita ini tidak punya sebuah hati seorang hamba, maka kita tidak akan pernah bisa mengikuti Yesus, suka dan duka. Kita ini kecenderungannya manusia ini di akhir zaman itu dikatakan apa? Manusia cinta akan dirinya sendiri. Sehingga kita ini gampang ikut Yesus kalau suka. Tapi kalau duka kita susah, jangan Tuhan. Banyak virus, banyak sakit penyakit. Ini kenyataan, ini bukan opsi saya. Ini bukan pendapat saya, tapi saya mengutip dan saya melihat benar. Kita perlu di hari Paskah ini sekali lagi kita perlu yang minta yang namanya apa? Hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Mari kita baca Lukas 22 ayat 27 sampai 28. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Bayangin ya, Yesus itu tinggal bersama dengan para murid. Dan para murid itu melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus memberi makan orang banyak. Mereka melihat semua kebenaran yang keluar dari lidah bibir Tuhan Yesus. Hari itu Yesus mau disalibkan. Yang diributin apa? Siapa yang paling besar di antara 12 rasul? Dan itu juga yang sering kali ada di dalam hidup kita. Kita mau menjadi nomor satu. Kita mau menjadi nomor satu yang terbaik. Kita mau menjadi nomor satu. Dan itu sering kali Tuhan tidak pernah bisa digerakkan pada waktu kita pengen menjadi nomor satu. Karena yang Tuhan cari itu adalah hati hamba. Karena cuma hati hamba yang bisa tinggal dengan Yesus di saat suka dan duka. Kenapa? Karena seorang hamba kesukaannya adalah memberikan apa yang Tuhannya suka, bukan yang kita suka. Seorang hamba mau ada di tempat di mana yang tuannya mau, bukan yang kita mau. Seorang hamba itu
sejarah mencatat. Ini terjadi di Inggris, kerajaan dengan Ratu Victoria. Ini adalah grandmother, jadi nenek daripada Ratu Elizabeth. Hari itu Victoria ini memerintah kerajaan Inggris. Dia punya anak, dia punya cucu-cucu. Dan apa yang terjadi? Victoria ini bosen dengan semua ritual kerajaan dan semuanya. Dia ini tidak pernah bisa mencurahkan hatinya kepada siapapun. Termasuk itu orang second layernya, orang nomor 1 di bawah dia. Asisten dia, sekretaris dia, itu juga anak dan cucu-cucunya. Sampai ada seorang bujang, miskin, kecil, itu datangnya dari India. Ini sejarah Bapak Ibu, ini sejarah. Ya, orang dari India. Dan ini bujang ini, karena India itu adalah negara persemakmuran dan dia ini adalah di bawah kerajaan Inggris, maka India ini diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kepada Ratu Victoria. Dan anak muda ini dipilih untuk membawa persembahan. Hari itu India membawa persembahan kain, membawa persembahan makanan, membawa persembahan perhiasan-perhiasan, dan dia diberikan kesempatan untuk memberikan itu kepada Ratu Victoria. Singkat cerita, dia ini dibilang begini, kamu tidak boleh memandang mata Ratu Victoria. Semua yang memandang mata ratu itu harus hukumnya di Inggris adalah dibunuh dan dipancung. Jadi dia ini sangat gemetar membawa semua persembahannya itu. Pada waktu dia berikan kepada Ratu Victoria, karena saking gemetarannya, itu barang-barangnya berjatuhan. Loh, ini kejadian beneran. Tapi pada waktu barang-barang itu berjatuhan, dia beresin. Sebelum dia berikan, dia cium kaki Ratu Victoria. Dan dia cium dengan sebuah ciuman cinta, hormat. Dan dia berkata, Ratu, aku mau menjadi pelayan. Dia menyodorkan sebuah hadiah. Dan hari itu Ratu Victoria berhenti dan dia memandang budak itu, bujang itu. Dan hari itu bujang itu diambil menjadi pelayan pribadi dari Ratu Victoria. Bapak Ibu, singkat cerita, ini sejarah berkata apa? Dari bujang ini, dari budak ini, Ratu Victoria itu belajar yang namanya Al-Quran. Dan itu menjadi sejarah bagaimana sebuah kerajaan Inggris di mana itu semuanya Katolik dan Kristen ada di tempat itu. Dan sampai hari ini Muslim itu masuk di Inggris dan hari-hari ini bertumbuh dengan sangat cepat. Mereka hari-hari ini sedang terancam. Mereka berkata, ini tidak bisa lagi. Kenapa? Karena pertumbuhan Muslim terlalu menguasai di Inggris. Memang tidak pernah dibahas, tapi sejarah kalau Bapak Ibu nanti cari di YouTube, itu menjadi titik di mana Inggris masuknya Muslim. Saya tidak sedang ngomongin tentang masuknya Muslim, tapi berkata, Yesus itu raja di atas segala raja. Bapak itu raja di atas segala raja. Tapi bisa tidak kita ini yang menggerakkan hatinya adalah pada waktu kita ini mendekati dengan sebuah kehambaan dan mencium kakinya. Seringkali kita ini menjadi pelayan, kita menjadi anak-anak Tuhan, tapi sudah kehilangan yang namanya kehambaan. Saya hari ini menyampaikan firman di mimbar. Ini sebuah kehormatan. Tapi hari itu 10 tahun yang lalu, saya ini, kalau teman-teman saya yang lain ada yang di mimbar,
babat. Kenapa? Karena kita ini harus menggunakan sebuah lapangan yang sangat besar. Dan itu lapangan rumputnya setinggi ini. Tugas saya ini apa? Mengawasi pemotong rumput dan membakarnya supaya itu bisa jadi KKN. Dan Bapak Ibu tahu kalau terpanggang di bawah matahari membersihkan area kurang lebih 3 hektar 2 minggu itu seperti apa? Hitam banget. Kulit saya semuanya hitam sekali. Dan hari itu beberapa teman-teman yang dari luar kota, saya ini pernah sekolah Alkitab. Beberapa teman yang dari luar kota ketemu saya gak kenal saya. Kenapa? Karena saking hitamnya. Pada waktu saya lihat teman-teman saya di atas panggung, mereka main musik, mereka menari, mereka mendoakan orang. Saya di ujung saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan, emang aku sampai seperti ini ya? Aku pekerjaanku hanya membabat dan hanya membakar alam-alam. Tapi saya mau berkata, seringkali yang Tuhan pandang pelayanan itu bukan pada waktu saya hari ini disalamin, dikasih mic untuk khotbah. Seringkali itu bukan pelayanan yang sejati. Pelayanan yang sejati pada waktu tidak ada seorang pun yang menganggapnya, tidak ada seorang pun yang menghargainya, tidak ada seorang pun yang memberikan tepuk tangan. Dan hari-hari ini saya berkata, Tuhan, aku ini sudah jauh. Aku sudah kehilangan hati seorang hamba. Tapi lewat Paskah, mari sekali lagi kita minta hati seorang hamba. Kenapa? Karena hati seorang hamba ini yang mau selalu ada bersama Yesus di saat suka dan duka. Yang terakhir, saya hanya menyampaikan 3 poin. Yang terakhir, Paskah itu bicara tentang mau menanggung perasaan Kristus. Mari kita baca, saya akan bacakan ayat-ayat yang sudah saya siapkan dan saya pilih. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hari itu Tuhan Yesus di Getsemani, dan dia ini adalah 100% Allah dan Tuhan Yesus juga 100% manusia. Oleh sebab itu dia sangat takut menghadapi salib. Kenapa? Karena Yesus tahu salib adalah kematian yang paling menyakitkan. Saya ini pernah membaca artikel di internet bahwa ada range yang kematian itu yang menyakitkan. Jadi kalau ditembak itu tidak menyakitkan, tapi tenggelam itu salah satu kematian yang menyakitkan. Dicekik. Pada waktu pagi saya berdoa gempa. Dan hari itu apa yang kita lihat di banyak di film-film, di foto-foto yang beredar di internet, ada seorang anak yang terjepit batu, tangan bapaknya megangin itu di musim dingin. Ada anak yang sudah terkubur sampai dia ini nulis surat. Dia bilang begini, tolongi
sudah waktunya dilepaskan. Di video itu ada bahwa Sungai Efrat yang tadinya Sungai Efrat itu besarnya di Turki itu seperti lautan. Hari ini sudah surut 20 meter sehingga dasarnya itu mulai kelihatan. Dan dasarnya itu seperti gua-gua. Bahkan yang muslim, beberapa orang muslim berkata, ilmuwan dan muslim mereka berkata, ini yang dicatat sebagai penjara-penjara Dajjal. Penjara dari roh-roh yang akan dilepas. Dan hari itu ada seorang yang merekam suara yang keluar daripada geronggong-geronggong gua-gua itu. Dan itu sebuah rontaan, itu sebuah cerita, itu sebuah erangan yang berkata, lepaskan kami karena kami sudah waktunya untuk dilepas. Kami sudah berabad-abad diikat di dalam penjara di bawah tanah dan ini waktunya kami dilepaskan. Dari video itu mulai banyak ada di internet. Tidak lama Turki kejadian gempa yang sangat mengerikan. Dan di hari Minggu kemarin pada waktu Paskah pagi, saya berdoa, Tuhan berkata seperti ini, nah, jangan ada kematian lagi, karena aku sudah menebus dengan darahku. Dan Tuhan berkata, hari ini Tuhan berkata, nah, waktunya sudah sangat singkat, bahwa akan ada kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai bumi. Tapi Tuhan berjanji Dia akan menjemput kita di awan-awan. Dan Tuhan berjanji memberikan Roh Kudus-Nya, itu yang akan menolong kita untuk menyelesaikan hari-hari ini. Bapak Ibu, mari saya cuma mau berkata hari ini, apa sih? Kita seringkali satu gereja dengan gereja yang lain. Kalau pada waktu peristiwa Turki itu terjadi, gak ada artinya kita ini tidak mau bergandengan tangan. Gak ada artinya kita ini mempertahankan doktrin demi doktrin. Gak ada artinya. Karena yang Tuhan mau adalah keselamatan itu jadi di seluruh dunia. Amin. Yang Tuhan mau ada anak-anak Tuhan yang menangkap hatinya. Yang Tuhan mau hari-hari ini berkata, Tuhan, hatimu. Kalau Tuhan berkata waktunya sudah sangat singkat, berani enggak kita ini berkata, aku dan seluruh keluarga sungguh-sungguh mau mengerjakan yang ada di hati Tuhan. Yang ada di hati Tuhan, Tuhan mau keselamatan itu jadi di atas seluruh muka bumi. Dia tidak mau ada kematian yang sia-sia lagi. Itu tidak peduli apapun agama, apapun gereja, apapun golongan kita. Tapi yang Tuhan mau cerita hatinya, Tuhan berkata, nah, mau gak engkau sehati, seperasaan dengan aku, bahwa waktunya sudah sangat dekat. Saya minta musik WL, kita mau berdoa. Mari kita renungkan. Seringkali kita sibuk. Kita berkata, Tuhan, aku masih belum bisa, Tuhan, karena ada begitu banyak kesibukan. Ada banyak suara di dalam hati kita sehingga kita tidak bisa berdoa. Ada begitu banyak suara-suara dari diri kita yang rame di dalam hati kita, yang membuat kita tidak bisa menangkap hati Tuhan. Bapak pagi hari ini
biar jadi